Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosmawati, mahasiswa IAKM Toraja angkatan 2021, Prodi Teologi. NIRIM 2020218140. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Dan saat ini saya akan menjelaskan salah satu teori tentang teori feminisme yang dijelaskan oleh seorang tokoh bernama Nancy Fraser, dan video ini sebagai tugas akhir saya di dalam mata kuliah gender. Oleh karena itu, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, mohon dimaafkan. Dan saya akan menjelaskan dalam 3 bagian. Yang pertama, saya akan memperkenalkan siapa itu Nancy. Yang kedua, teori feminisme menurutnya. Dan yang ketiga, relevansinya bagi kehidupan kita masa kini. Nah, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu, untuk lebih sayang dan lebih memahami maksud atau pendapat atau pandangan dari seorang tokoh bernama Nancy Fraser tentang feminisme, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu Nancy Fraser. Jadi Nancy menawarkan teori atau pandangannya tentang feminisme di tengah krisis kapitalisme global. Tentu kita semua tahu bagaimana situasi dan kondisi di tengah krisis kapitalisme global. Dan Nancy pada saat itu melihat bahwa tidak ada keadilan atau tidak ada kesetaraan, tidak ada pengakuan bagi perempuan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga perempuan seolah-olah tidak mendapat keadilan di bidang perekonomian. Nah, perempuan juga tidak diberikan ruang untuk mengakses kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga hal inilah yang kemudian membuat perempuan merasa tidak adil dan selalu dimarginalkan atau lebih rendah dari laki-laki karena tidak punya akses terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, dalam pandangan Nancy inilah yang melihat bahwa tidak ada kesetaraan atau keadilan ekonomi bagi perempuan, sehingga dia kemudian menawarkan pandangannya atau pemahamannya untuk menangani ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hal ekonomi. Ada 3 hal pokok yang kemudian ditawarkan atau disampaikan Nancy. Yang pertama yaitu kesetaraan dalam hal ekonomi, dan yang kedua yaitu pengakuan wanita atau perempuan dalam hal perekonomian, dan yang ketiga yaitu bagaimana perempuan diberikan kesempatan atau diberikan ruang dalam hal politik. Untuk itu saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga hal yang kemudian ditawarkan oleh Nancy Fraser ini. Yang pertama, dalam kaitannya dengan kesetaraan, ya, Nancy mengatakan bahwa tidak ada kesetaraan atau keadilan bagi perempuan dalam akses ekonomi. Itulah yang menyebabkan perempuan kadang dianggap rendah, tingkat kinerja atau ketenagakerjaan perempuan itu rendah, perempuan tidak diberikan kesempatan atau peluang untuk bekerja karena mereka tidak diberikan keadilan dalam hal ekonomi. Hal inilah yang hendak ditangani atau dilihat sebagai suatu masalah, sehingga hal ini akan menjadi hal yang perlu untuk diberikan solusi, sehingga perempuan akan mendapat kesetaraan dalam hal ekonomi, dalam akses ekonomi.
Jadi perempuan tidak boleh dipandang rendah atau tidak boleh dianggap sebagai orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan, sehingga mereka juga mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian seperti bekerja di luar rumah dan sebagainya. Tidak terbatas hanya bekerja di dalam rumah semata-mata sebagai ibu rumah tangga atau melakukan usaha-usaha di dalam rumah, tetapi perempuan diberikan akses untuk kemudian melakukan pekerjaan di luar rumah, misalnya di kantor-kantor, di sekolah dan sebagainya. Inilah yang hendak ditawarkan atau dikatakan Nancy untuk kemudian melawan atau menghadapi krisis kapitalisme global. Selanjutnya, hal kedua yang hendak disampaikan Nancy yaitu tentang pengakuan. Nah, perempuan seringkali tidak diakui atau tidak dianggap, bahkan tidak diberikan ruang dan kesempatan, tidak dilihat dalam hal-hal apapun. Jadi misalnya kalau dia berasal atau berangkat dari keluarga yang misalnya tidak punya atau dimarginalkan atau orang miskin, maka perempuan tersebut tidak akan dihargai atau tidak akan diberikan tempat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam pekerjaan atau dalam pendidikan atau dalam akses-akses ekonomi yang lainnya, karena hanya dianggap bahwa kamu hanya dari asal ini dan sebagainya. Jadi itu yang hendak ditangani oleh teori Nancy ini, dalam pandangan Nancy ini, bahwa seharusnya perempuan harus diakui bahwa meskipun dia hanya berasal dari latar belakang A, latar belakang B, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan atau akses di dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian. Nah, kemudian hal yang ketiga yaitu tentang bagaimana perempuan diberikan kesempatan untuk kemudian merepresentasikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan politik. Jadi perempuan diberikan ruang dan kesempatan di dalam struktur-struktur politik untuk memberikan suaranya atau memberikan partisipasinya, karena perempuan dianggap sangat memberikan kontribusi di dalam urusan-urusan politik. Jadi perempuan juga berhak di dalam urusan-urusan politik. Selama ini jika perempuan dianggap bahwa tidak mampu berpolitik, maka itu adalah suatu pemahaman yang salah. Justru Nancy menegaskan bahwa perempuan memiliki akses atau punya hak untuk urusan-urusan politik, sehingga perempuan dapat diberikan ruang dan kesempatan dalam struktur-struktur politik untuk berpartisipasi, memberikan suara dan masukan di dalam urusan-urusan politik. Jadi kalau selama ini perempuan dianggap tidak dapat berpolitik, maka Nancy mengatakan bahwa perempuan pun dapat melakukan kegiatan-kegiatan politik. Jadi mereka memiliki hak untuk ikut dalam struktur-struktur politik dan sebagainya. Jadi itu tiga hal yang hendak disampaikan oleh Nancy, bahwa Nancy dalam pandangan feminisnya hendak mengatakan bahwa gerakan-gerakan feminis itu memang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, tapi kadang-kadang mereka melupakan bahwa yang akan membuat perempuan setara atau merasa adil atau mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki ketika hal-hal atau keadilan dalam hal ekonomi itu dapat ditangani. Oleh karena itu, tiga hal yang ditawarkan Nancy tadi itu akan membantu untuk menangani krisis kapitalisme global, sehingga perempuan akan mendapat kesetaraan dengan laki-laki, mendapat akses yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. Nah, setelah kita mendengar dan mengerti tentang pemahaman atau pendapat seorang tokoh bernama Nancy Fraser tentang teori feminisme, maka kita bawa dalam kehidupan kita masa sekarang bahwa memang perempuan dapat dibuktikan bahwa perempuan memang mempunyai kemampuan, bahkan akses, bahkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal ekonomi. Kalau kita melihat realitas saat ini, justru banyak perempuan yang kemudian melakukan pekerjaan di luar sana, bahkan juga melakukan pekerjaan di dalam rumah. Jadi perempuan itu tidak sebatas melakukan pekerjaan di rumah saja, tetapi dapat melakukan juga kegiatan-kegiatan perekonomian di luar rumah.
Nah, ini yang membuktikan teori Nancy bahwa memang perempuan mendapatkan akses atau hak yang sama dalam kegiatan perekonomian. Nah, dengan keadilan yang didapatkan perempuan demikian, maka keberadaan mereka menjadi sesuatu hal yang memang sudah diakui dan boleh membuat mereka mempresentasikan diri mereka dalam hal politik. Contohnya, dapat kita lihat masalah saat ini ada begitu banyak perempuan yang kemudian masuk dalam kegiatan-kegiatan politik, bahkan dalam struktur kepemimpinan kenegaraan itu sudah ada banyak perempuan. Jadi marilah kita senantiasa saling memahami dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mempresentasikan siapa dirinya, karena sesungguhnya perempuan juga bisa. Terima kasih dan